Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas yang sebenarnya itu udah rame dari tahun 2024. Dan emang ini bisa dibilang kasusnya berlarut-larut, makanya saya belum berani bahas waktu itu, yaitu tentang e-fishery, teman-teman. Nah, sebelum kita sampai ke berita yang terakhir, kita mungkin urutin dulu ya kronologisnya, teman-teman. Jadi pada awalnya itu waktu tahun 2024, akhir 2024 lebih tepatnya ya, dunia startup itu lagi digemparkan dengan kabar mengejutkan dari e-fishery yang mengumumkan adanya pergantian kepemimpinan. Jadi Gibran Huzaifah dan Krishna Aditya selaku CEO dan CPO e-fishery itu dinonaktifkan dari jabatannya oleh para pemegang saham. Untuk menggantikan keduanya, ditaruhlah Adi Wibisono dan Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CEO dan CFO interim. Pergantian kepemimpinan e-fishery ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, katanya. Gibran dan Krishna tengah diperiksa atas dugaan penyelewengan laporan kinerja dan pendapatan keuangan perusahaan. Karena investigasi masih berlangsung, keduanya dibebas tugaskan sementara dari posisi mereka. Sebelumnya, CFO e-fishery ini, Dianendra Laksmana, juga telah mengundurkan diri pada April 2024. Alasannya pengunduran diri tersebut karena masalah pribadi. Nah, ini yang sebagai trigger awalnya, teman-teman. Dan pengganti Gibran yaitu Adi juga ternyata itu berasal dari kalangan profesional. Jadi Adi Wibisono itu kalau secara karir tahun 1996 beliau ada di Freeport McMoran, USA. Lalu 1997 di Mercedes-Benz Indonesia. Lalu di 1998 sampai 2014 di The Hertz Car Corporation USA. Lalu di 2014 sampai 2015 di Inventive Health Clinical USA, 2015 sampai 2019 di Kombipark Indonesia, 2019 sampai 2021 di GoPay Indonesia, dan 2021 hingga dia menggantikan di e-fishery itu di NWP Property Indonesia. Menggantikan beliau juga itu adalah Bachelor of Science Accounting di Virginia Tech dan MBA di Penn State University. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, e-fishery itu didirikan oleh Gibran pada 2013 lalu di Bandung. Dan ini teman-teman sekali lagi dari tadi kita nyebut Gibran tuh bukan wakil presiden kita ya teman-teman, ini beda orang lagi. Dan saat itu Gibran ini melihat adanya potensi besar di sektor perikanan hingga akhirnya dia melihat masalah pada biaya pakan hingga metode pemberian pakan ikan secara manual. Dari sana lahirlah produk pertama e-fishery yaitu e-fishery feeder. Ekosistem dari e-fishery ini meliputi marketplace ikan dan udang, platform penjualan produk ikan dan udang secara B2B, serta akses keuangan bagi pembudidaya ikan. E-fishery itu telah mendukung lebih dari 70.000 pembudidaya ikan dan udang di lebih dari 280 kota kabupaten di Indonesia. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, e-fishery itu termasuk startup unicorn. Di startup aquaculture, nyebutnya nama bisnisnya adalah aquaculture ya teman-teman. Asal Bandung ini itu resmi menyandang status sebagai perusahaan unicorn setelah mendapat pendanaan seri D senilai 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah pada 2023 lalu. Dan berkat pendanaan tersebut, valuasi perusahaan itu kini tercatat berada di atas 1 miliar US dollar. Dan pendanaan seri D ini dipimpin oleh perusahaan manajemen investasi global asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yaitu 42X Fund. Dan selain itu ada beberapa perusahaan juga yang mendukung, diantaranya ada Kumpulan Uang Persaraan atau perusahaan dana pensiunnya Malaysia, Responsibility itu perusahaan manajemen asetnya dari Swiss, 500 Global yaitu perusahaan modal Ventura, dan beberapa perusahaan lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya teman-teman. Dan investor awal dari e-fishery itu seperti Northstar, Temasek, dan Softbank itu juga ikut berpartisipasi dalam perputaran dana ini. Saat ini, e-fishery menjadi salah satu perusahaan teknologi perikanan terbesar di dunia. Dan ini kabar terbarunya, jadi setelah update tadi, info yang barusan, e-fishery itu kembali menjadi sorotan di awal tahun ini, teman-teman. Jadi Bloomberg, mungkin kalian pernah dengar ya, media Bloomberg itu media yang sangat besar sekali, itu mengulas draft laporan hasil investigasi yang beredar di kalangan investor. Ini kronologinya, teman-teman. Jadi awalnya, seorang pelapor atau biasa kita sebut whistleblower itu mendekati salah satu anggota dewan. Whistleblower tersebut menyampaikan kalau laporan keuangan e-fishery itu nggak akurat. Dari situlah investigasi terhadap e-fishery dimulai. Dan e-fishery disebut memanipulasi laporan keuangan mereka dengan membuat dua laporan keuangan yang berbeda untuk internal dan eksternal.
Dari laporan tersebut, e-Fishery diduga melakukan penggelembungan pendapatan dan dana. Bilang untung padahal rugi, teman-teman. Jadi e-Fishery menyampaikan kepada investor bahwa selama 9 bulan pertama di 2024, Januari hingga September, perusahaan mencatat laba. Sedangkan laporan hasil investigasi tersebut menemukan kalau sebenarnya e-Fishery mengalami kerugian. Jadi kalau kita bandingin ya, jadi ada angka yang disampaikan investor sama angka sebenarnya, dan ini beda teman-teman. Jadi angka yang disampaikan ke investor, labanya itu 16 juta US dollar atau sekitar 260,34 miliar rupiah, dan pendapatannya 752 juta US dollar atau 12,23 triliun rupiah. Sedangkan angka sebenarnya hasil investigasi itu rugi 35,4 juta US dollar atau sekitar 576 miliar rupiah, dan pendapatannya 157 juta US dollar atau 2,55 triliun. Ini jauh banget teman-teman. Jadi dari untung ke rugi loh teman-teman. Dan ini angka tadi tuh berdasarkan laporan hasil investigasi ya. Jadi dugaan penggelembungan ini dilakukan itu nggak cuma setahun teman-teman. Jadi bukan hanya di 2023 tapi dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa jadi ini nyeret sampai ke awal mula diciptakannya itu didirikannya 2013 teman-teman. Dan asetnya itu bisa dibilang nggak masuk akal karena total aset e-Fishery itu tercatat sebesar 220 juta US dollar atau 3,57 triliun rupiah. Sementara itu harga salah satu produknya itu e-feeder hanya 1,3 juta rupiah. Maka dari itu aset e-Fishery ini dinilai nggak masuk akal karena kalau kalian coba kalikan sederhana aja, itu butuh berapa e-feeder untuk punya aset sebesar 220 juta US dollar atau 3,57 triliun dari yang satu barangnya itu 1,3 juta rupiah. Dan selain itu, e-Fishery juga mengklaim memiliki lebih dari 400.000 unit mesin pemberi makan ikan. Padahal sampai saat ini mereka hanya punya 24.000 unit. Dan ini ada sebuah catatan ya bahwa aset termasuk 63 juta dolar dalam bentuk piutang dan 90 juta US dollar berupa investasi. Nah, untuk mengaudit laporan keuangan ya, akhirnya e-Fishery merekrut PricewaterhouseCoopers atau kita lebih kenal dengan PwC. Ini benar-benar auditor akuntansi bisa dibilang paling terkenal lah di dunia, dan juga Grant Thornton ya bacanya. Namun keduanya enggan berkomentar menanggapi isu ini. Laporan hasil investigasi tersebut ditulis oleh FTI Consulting dan masih berupa draft. Jadi masih bisa berubah seiring berlanjutnya investigasi. Namun jika laporan hasil investigasi tersebut benar, maka 75% angka yang dilaporkan e-Fishery adalah palsu. Dan sebelumnya Patrick Waluyo dari Northstar Group yang merupakan salah satu investor terbesarnya atau angel investor ya, atau anchor investornya itu dari Northstar Group ini, itu menyatakan mereka tuh kecewa gitu terhadap kasus yang menerima e-Fishery ini, bahkan nyebut memalukan karena ya gimana sih kalian sebagai investor terbesar ternyata kalian selama ini ditipu oleh angka yang fiktif teman-teman. Dan menurut Patrick, kasus ini bisa berdampak buruk bagi startup dan bisnis digital di Indonesia. Maka dari itu, ia akan menanggapi kasus ini dengan serius dan menyelidikinya sampai tuntas. Patrick pun berpesan kepada para pemimpin startup untuk menjaga kepercayaan investor. Ia mengatakan penipuan mungkin bisa disembunyikan, namun ia yakin kebenaran akan tetap terungkap. Ini hanya masalah waktu. Bahkan pada 13 Januari 2025, para karyawan e-Fishery itu membuat Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara atau disingkat SPMTN yang kemudian didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan pada 15 Januari 2025. Menurut SPMTN ini, mereka ingin menekankan bahwa mayoritas karyawan e-Fishery bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan dan industri aquaculture di Indonesia. Yang artinya, dengan pernyataan ini, mereka bilang secara tidak langsung, ini kesalahannya tidak dilakukan di level karyawan atau di level middle to low management lah. Tapi ini dilakukannya di middle to high management, jadi udah level-level manager ke atas. Jadi kalau udah supervisor ke bawah, ini nggak ikut-ikutan sebenarnya dengan kasus ini teman-teman. Dan itulah kurang lebih teman-teman apa yang terjadi dengan e-Fishery ini. Dan kebetulan saya juga punya teman di e-Fishery dan kabarnya mereka memang saat ini sedang mengalami akan layoff di bulan Februari ini kalau nggak salah ya teman-teman. Ini infonya ya. Dan saya juga nggak tahu
kepastian ya, karena ini sekali lagi masih diinvestigasi kasusnya, dan kalau emang ini semua dinyatakan valid, yang tadi dinyatakan hasil audit investigasinya ini, maka ya sudah dipastikan si e-fishery akan gulung tikar dan seluruh karyawannya otomatis akan di lay off, teman-teman. Ya kita doakan yang terbaik lah, terutama kasihan sih buat para karyawan lah, atau yang tadi supervisor ke bawah levelnya, karena kesalahan manajer ke atasnya nyeret-nyeret sangat banyak sekali orang ini, teman-teman. Karena belum lagi usaha-usaha budidaya tadi ikan dan udang yang tidak sedikit, teman-teman, yang disuplai oleh e-fishery ini. Jadi segitu aja kali teman-teman yang ingin saya bahas di video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa likes-nya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi Indonesia mengenai keuangan dan bisnis semakin meningkat. Dan jika ada yang ingin kalian sampaikan di sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.